waktu dan berpuasa sepanjang jalan itu adalah sedekah yang telah Allah berikan, maka terimalah. Maka sedekah itu bukan karena kita perlu untuk menerima, tetapi karena yang memberi perlu untuk diterima. Maka kalau kita melihat ada kerabat kita dari kampung datang yang secara ekonomi barangkali jauh lebih miskin dibandingkan kita yang tinggal di kota, tapi tradisi orang kampung tetap kalau mereka datang silaturahmi menenteng sesuatu, pitang sabohomo ataupun jantung yang tang gebah, tetap mereka tidak mau datang dengan tangan kosong. Nah, kalau tidak ada yang lain bawa hitik jeruk gebah, itu tradisi kerabat kita di kampung. Datang ke rumah bertamu, kita yang menerima melihat bahwa yang membawa lebih memerlukan, tidak boleh menolak pemberian sedekah, karena itu akan mendatangkan rasa sedih di hati orang yang memberi. Terima saja. Bahwa ternyata yang memberikan lebih membutuhkan, silahkan diganti dalam bentuk yang lain. Kalau dia datang membawa gula sekilo, silahkan nanti waktu dia pulang berikan gula lain 1 goni. Yang jangan gula yang sama dikembalikan. Ya, kagejak gebah tabok sakawa tewo dah pulang lama tatat. Itu kesedihannya berlipat ganda. Ada perasaan-perasaan aneh dalam dirinya. Apa bapak ini curiga jangan-jangan gula saya ini bercampur racun. Ada hal-hal yang aneh. Terima saja pemberiannya. Kalau ingin membalas cari benda-benda yang lain. Jangan hal yang sama. Maka ketika Allah berikan sedekah, bukan karena kita berharap sedekah dari Allah, tapi karena Allah berharap sedekahnya diterima. Maka jangan sok-sok mantap dan sok-sok taat dalam perjalanan. Ada jatah untuk jamak, ada jatah untuk qasar, sesuai dengan ketentuan. Jadi itu contoh sederhana bagaimana Islam mengajarkan kemuliaan kepada kita. Maka di zaman dahulu ada negeri yang ditaklukkan dengan cara damai. Begitu dikirimkan surat oleh Rasulullah oleh khalifah-khalifah berikutnya, mereka terima dakwahnya. Oke, kami memeluk Islam. Ataupun mohon maaf, kami tidak bersedia memeluk Islam, tapi kami mengakui kekuasaan saudara. Maka untuk negeri-negeri yang demikian, tanahnya tetap tanah milik mereka, tidak dirampas menjadi milik orang Islam, tetap dihargai kepemilikan orang non-muslim atas tanah leluhurnya. Tapi sebagai wujud rasa aman, mereka diwajibkan untuk membayar jizyah, pajak badan. Mereka boleh berinteraksi, mencari nafkah, mereka melakukan apa saja, keamanan mereka dijamin oleh tentara-tentara dan polisi-polisi Islam. Ada satu golongan lagi, mereka tidak masuk dalam negara Islam dengan damai, melainkan unwatan, dengan perlawanan. Mereka angkat senjata berperang. Negerinya ditaklukkan oleh umat Islam, tenteranya kalah perang. Kalau dengan peperangan, maka tanah negeri tersebut dikuasai oleh umat Islam dan dicabut hak milik orang-orang kafir yang ada di sana. Kenapa? Karena mereka melawan. Kalau mereka mengakui sekalipun tidak masuk Islam, hak properti mereka diakui dan dihargai. Hanya wajib membayar pajak badan sebagai jaminan rasa aman. Tapi bila melawan, negerinya ditaklukkan, pajak badan wajib bayar dan tanah dikuasai oleh umat Islam. Mereka boleh tinggal di tempat tersebut, di tanahnya, tapi dengan membayar pajak. Maka pajak tersebut dinamakan kharraj. Kenapa kharraj? Dari kata-kata kharaja, sesuatu yang keluar. Dari atas tanah, dalam tanah tersebut keluar tumbuh-tumbuhan, di atas tanah tersebut dipelihara binatang-binatang ternak, maka semua hasil yang keluar dari tanah tersebut dikenakan pajaknya ushrun, 10% dikenakan pajak untuk orang-orang non-muslim. Maka dahulu negara Islam, kekuasaan Islam, ekonominya ditopang dari jizyah dan kharraj, dari pajak ini. Maka salah satu tanda-tanda kiamat adalah tawaqquful jizyah wal kharraj, terhentinya jizyah, pajak badan, wal kharraj, dan pajak tanah. Kenapa? Karena Islam tidak lagi mempunyai kekuasaan pada negeri-negeri non-muslim. Justru negara-negara Islam dikuasai oleh kerajaan-kerajaan non-muslim. Maka hari ini justru kita umat Islam yang harus bayar pajak rasa aman terhadap non-muslim. Buktinya kita memberikan sumbangan tertentu untuk lembaga internasional yang namanya PBB, Persatuan Baris Berbaris. PBB, UN
UNFO, United Nation, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pertanyaannya, siapa yang menguasai Perserikatan Bangsa-Bangsa? Tidak ada satupun perwakilan Islam. Yang ada hanya 5 negara mewakili agamanya masing-masing. Ada Amerika dan Inggris dengan Kristennya Katolik dan Protestan. Kemudian ada negara Prancis juga dengan ajarannya Katolik dan Protestan. Kemudian ada Cina dengan latar belakang agama Budanya. Kemudian satu lagi Rusia itu mewakili dari komunisme. Islam tidak ada. Kita tidak punya hak veto. Maka sekarang setiap yang terjadi pada non-muslim itu segera PBB bangkit. Tapi umat Islam boleh mati di mana saja dan PBB tidak merasa perlu bangkit. Kita boleh berdemo di mana saja dan PBB tidak tergerak hati sama sekali. Kenapa? Karena PBB bukanlah lembaga umat Islam. Kita hanya wajib setor pajak rasa aman walaupun amannya tidak pernah ada. Tidak ada satu negara Islam pun yang diizinkan aman. Andai kata ada keributan kecil saja pada negara non-muslim, walaupun ada di belahan bumi mana saja, tetap PBB segera bergerak. Tapi ketika umat Islam yang jadi korban, jangankan di Indonesia, di Asia Tenggara, bahkan di jantung Eropa, ketika Bosnia dibantai, PBB seolah-olah tidak ada. Bahkan ketika Bosnia yang di jantung peradaban konon katanya di Eropa, PBB seolah-olah tidak pernah ada. Maka sekarang justru umat Islam yang bayar uang keamanan kepada orang non-muslim. Kita mengemis-ngemis untuk meminta diberikan perlindungan hak aman tersebut. Kita punya koalisi, ada yang namanya OKI, Organisasi Kerjasama Islam. Tapi entah benar-benar bekerja atau tidak, wallahu a'lam. Jadi inilah persoalannya, karena umat Islam tidak pernah seperti dahulu lagi berada di bawah sebuah komando. Maka itu yang sedang digadang-gadangkan, bahwa boleh jadi Turki akan kembali bangkit karena Erdogan pernah berikrar kita akan bangkitkan kekhalifahan dari tempat di mana kekhalifahan itu tersungkur. Kekhalifahan tersungkur di Turki dan akan dibangkitkan kembali dari Turki. Dan ternyata kerajaan-kerajaan di Indonesia adalah perpanjangan tangan dari kerajaan Turki Utsmani. Itu bahkan Sultan Hamengkubuwono masih mempunyai surat wasiat ataupun surat kuasa dari kerajaan Turki itu sebagai khalifatullah, sebagai wakil yang ada di Turki. Ada perpanjangan. Nah, maka kita bersyukur ketika Turki memberikan perhatian penuh terhadap kita di Aceh, sampai hanya seukuran provinsi biasa-biasa saja yang nggak pernah maju-maju. Satu-satunya prestasi kita adalah sebagai provinsi termiskin kedua di Sumatera. Nah, ternyata wakil Perdana Menteri Turki bersedia datang ke negeri kecil ini, yang penghasilannya tidak jelas, yang ekonominya konon hanya ekonomi ketok palu, yang konon palunya semakin hari semakin berat, sulit untuk diketok-ketok. Jadi ternyata diperhatikan, berikan perhatian khusus. Dari Turki dia datang ke Indonesia, dari Jakarta beliau datang ke Aceh untuk sekedar bersilaturahmi, walaupun tidak ada sambutan khusus kecuali hanya karpet merah saja. Dan alhamdulillah kita beruntung, setiap kali datang ke Masjid Al-Hidayah selalu disambut dengan karpet merah, walaupun tidak dari pintu masuk. Maka yang datang-datang kemari itu orang-orang mulia mendapatkan karpet merah. Bayangkan perhatian yang luar biasa. Maka mudah-mudahan itu menjadi cikal bakal kebangkitan umat Islam, karena mereka mempunyai teknologi persenjataan yang canggih, mereka mempunyai lobi-lobi politik yang sangat kuat, dan mereka bergabung di dalam NATO, yang bahkan Rusia, negara adik kuasa, harus angkat tangan ketika bermasalah dengan Turki. Kenapa? Karena Turki berada dalam komunitas NATO. Menyentuh Turki sama dengan menyentuh NATO. Makanya kadang-kadang perlu bersahabat dengan orang kafir, bukan mencari manfaat, tapi melindungi diri dari kejahatan mereka. Itu yang dalam salawat diajarkan, wa ashghilidh dhalimina bidh-dhalimina. Ya Allah, sibukkanlah orang-orang yang zalim dengan ulah orang-orang yang zalim. Biar sesama zalim saling tekak dan kita umat Islam bebas untuk beraktivitas. Dan itulah politik. Jadi politik nggak boleh lugu dan nggak boleh lucu-lucuan. Politik itu harus mempunyai strategi. Maka jizyah, terhenti jizyah sekarang. Tinggallah yang sekarang adalah dharibah, disebut dengan pajak. Dan alhamdulillah tidak ada sebuah negara pun dengan model pajak seindah Indonesia. Karena di Indonesia semua kena pajak sekarang. Yang belum kena pajak hanya mas kawin.
Nah, dan 2 hari lagi akan kena, tidak secara langsung.